Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kita kali ini bakal garage tour. Mungkin ini garage tour paling wow dari yang pernah kita lakuin selama ini ya. Bengkelnya di atas, kita langsung aja masuk lewat sini. Bengkel Prabus. Ya, ini adalah bengkel yang bisa kita bilang JDM banget. Bahkan ada beberapa mobil JDM yang bener-bener mungkin cuma ada satu di sini. Gue baru pertama kali lihat di sini. Tapi nggak cuma bengkel doang. Di sini ada tempat storing koleksi dari pemilik bengkelnya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita akan ngobrol sama pemilik bengkelnya. Sekarang kita lihat yuk satu-satu. Ada mobil apa aja? Ada Stagea yang gue sama Ziko dari jauh udah ngeliat tertarik banget. Kita mulai dari bagian sini. Ini ada R32 warna putih GTR yang RB26 pastinya. Masih dalam proses ngebangun. Interiornya ada beberapa yang belum ada. R32 itu dari R31, R32, R33, R34. Gue paling suka R32. Apalagi warna putih kayak gini. Keren banget. Dan kalau nantinya gue punya GTR, gue pasti pengen yang warna putih dan pakai velg yang nggak pernah salah juga sih. T37. Ini komposisi yang pas banget menurut gue di sebuah GTR R32. Lalu kita bahas sebelahnya ada GTR R33. Ini warna merah. Gue sebenarnya bukan big fan dari R33 karena gede banget, bulat banget. Masih lebih suka R32 sama R34. Cuma ngelihat ini nih yang masih clean banget dan masih bisa dibilang banyak standar ya, velg ganti sih. Ini jadi kayak apa ya? Jadi suka juga gue sama R33 gitu. Dan sebelahnya ada mobil impian gue untuk jadi mobil keluarga. Ini bukan R34, ini adalah Nissan Stagea yang depannya di facelift jadi R34. Ini adalah Nissan Stagea dan ini lebih GTR dibanding R34 kita yang 4 pintu. Kenapa? Selain tampang depannya emang diganti jadi R34, ini all-wheel drive. RB25 Neo all-wheel drive. Dan yang bikin gue makin suka main mobil adalah frameless. R34 kita nggak frameless. Kenapa sih Nissan tuh nggak bikin R34 frameless? Semuanya udah frameless, cuma itu mobil doang. Belakangnya juga frameless. Dan selain itu, ini adalah wagon. Jadi cocok banget buat jadi mobil keluarga. Lebih cocok daripada R34 gue yang beberapa tahun lalu gue bikin videonya tentang mobil keluarga. Ini sebenarnya mobil keluarga yang paling ultimate. Nggak ada lagi menurut gue mobil keluarga yang lebih cocok buat gue daripada mobil ini. Suatu saat gue pengen banget punya mobil ini. Dan ini nggak standar pastinya. Udah dimodifikasi lumayan habis-habisan. Velgnya pakai Nismo LMGT. R34 depannya ini bener-bener langsung dicopotin dari GTR R34 pemiliknya. Dicopotin langsung pasang ke sini. Dan mobil ini menjadi Stagea GTR yang menurut gue keren banget sih. Mobil keluarga tapi GTR. Sekarang kita lihat mesinnya. Mesinnya sama R34 kita. Sama persis malahan. Ini RB25 Neo. Tapi bedanya ini adalah all-wheel drive, karena emang sasisnya si Stagea ini emang udah bisa untuk all-wheel drive. Dan ada beberapa tipe, setahu gue ada yang RB25 dan ada RB26 juga. Dan ada yang RWD, ada yang all-wheel drive juga. Dan bedanya sama R34 kita adalah di mesinnya ini ada covernya. Di R34 kita waktu itu kita nggak dapet. Dan pengen sekarang kita nyari cover yang ntar kalau dapet akan kita pasang supaya lebih rapi sih. R34 berantakan banget mesinnya. Nantinya akan kita review mobil ini, kalian tunggu aja di channel Garasi Drift. Dan sebelahnya ini ada yang spesial banget. Ini 240 RS. Cuma ada 3 di Indonesia, setahu gue. Dan ini pertama kalinya gue lihat juga. Ini bener-bener buat rally dan dulu tahun berapa ya? Tahun dari tahun 80-an ini bener-bener dipakai rally. Jadi the actual grup B rally
Ya walaupun habis itu grup B-nya udah nggak ada sih, cuma suatu kehormatan banget kita bisa ngeliat ini mobil dan udah di restore rapi banget. Lanjut di atas ini yang kelihatan dari luar, di pinggir ada S12 yang rally style banget. Ini gue sama Ziko harus sungkem sih, harus ngasih kehormatan, suatu kehormatan sama S12. Tanpa S12 nggak ada S13, tanpa S13 nggak ada 200 SX, tanpa 200 SS nggak ada S14 dan S15 pastinya. Dan ini gue pengen banget sebenarnya bisa ngeliat keseluruhan, cuma posisinya ada di atas. Dan kalau kita lihat di bawahnya ada Supra MK3. Cuma ini udah di modif juga. Kita lihat. Tada! 2JZ. Ya emang Supra cocok banget sih 2JZ. Keren. Ini lagi dibangun dan kayaknya bentar lagi udah jadi sih. Kayak interior gitu semua rapi banget. Sekarang kita lanjut ke bagian yang tumpukan lift dan di situ banyak banget mobil-mobil yang bener-bener langka di Indonesia ya. Ini ada i86, ada dua lagi. Dua-duanya Troeno dan yang satu ya ini mirip punya Takumi. Yang satu gue suka banget i86 yang dibikin bener-bener rapih kayak gini dan kayak punya style sendiri. Kalau yang kayak Takumi kan udah ada beberapa ya yang bikin. Kalau yang rapih kayak gini standaran keren banget sih. Sekarang kita lihat ke bagian yang ada tumpukan lift. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lift. Berarti kalau dikali 2 mobilnya ada 16 di bagian situ. Tahu-tahu langsung dihadapin sama S14. Jadi kangen sama S14 gue. Ini S14 rapi banget. Warnanya warna biru muda, termuda ya. Ini SR20. Ya ada beberapa modifikasi yang dilakukan di mobil ini. TI37 yang warnanya silver tapi rada kebiru-biruan gitu juga. Gue suka banget sih stylenya. Dari body kitnya, warnanya, wing belakangnya juga keren banget. Dan karena interiornya masih standar, ini jadi mengingatkan gue dulu sama S14 gue yang standar sebelum gue punya S15. Karena masih ya modelannya kayak gini banget gitu. Sebelahnya ada Celica TA, gue kurang paham sih ya. Cuma ini langka banget di sini. Dan di sini ada 3, 1, 2, satu lagi di atas, satu lagi di sana. Keren banget sih. Dan makin ke dalam sebenarnya ada lift lagi, jadi bertumpuk-tumpuk nih liftnya. Hemat tempat banget sih sebenarnya kalau pakai lift kayak gini ya. Dan ada beberapa mobil yang kurang garasi drift banget sih. Kita bahas yang garasi drift banget aja ya. Ini Celica yang gue bilang tadi yang ada 3, satunya udah jadi dan rapi banget. Warna abu-abu, ini semuanya udah kelar ya, dari mesin, interior, segala macamnya. Cakep banget deh. Sebelahnya ada salah satu mobil impian gue, kalian tau lah ya. Ada NSX warna putih yang pop up, keren banget. NSX ini rada sedikit beda stylenya, kayak mobil drifting. Velg belakang lebih gede daripada velg depan 17, belakang 18, Trigger Master. Keren banget sih. Ini masih dalam proses pengerjaan, makanya di jack stand. Dan di atasnya ada Celica yang soft top. Ini keren banget sih. Velgnya pakai blitz dan menurut gue baru pertama kali ngeliat Celica yang soft top. Ini kalau hari Minggu pagi-pagi kita pakai keluar open top, enak banget pastinya. Sekarang kita lihat ke atas ya. Di atas ada koleksi velg yang terbanyak yang pernah gue lihat sama Ziko. Dan yang gue suka dari bengkel ini, struktur bangunannya tinggi banget. Jadi kita bisa naruh lift, bahkan lift mobil yang tumpuk 3 masih bisa pastinya. Dan selain itu jadi bikin udara itu lebih segar ya, karena cadangan udaranya itu banyak banget pasti di sini. Sedangkan itu sangat dibutuhkan sama bengkel. Dan untuk di bagian atas ini ada musola untuk para pekerja di bengkel ini. Dan kita masuk ke ruangan yang ini kayak surga dunia banget sih. Ruangan velg. Di sini cuma bisa senyum-senyum doang sih. Karena mungkin gue kalau sama Ziko punya velg sebanyak ini, kayak tiap hari bisa ganti kali. Dan velgnya beragam banget dari yang Eropa, karena banyak juga mobil Eropa, nggak ada JDM doang. Dan velg-velg Jepang yang langka-langka banget juga ada. Pertama di sini ada LM GT1. Ini satu velg yang jadi salah satu list gue untuk gue punya suatu saat nanti.
ada Advan Racing yang berbagai jenis ukuran juga. Ada RG juga. Gue suka nih Advan yang ini nih. Taniguchi pernah pakai ini. Ini keren banget. Ya T37 Folk Race sudah kayak ngelihat apa ya di sini. Semuanya race di sini. Dan ada C28 juga, SSR. Wah, banyak banget deh. SSR segala tipe. Ada yang ini prosesor SP3. Keren banget loh ini. 18, tapi ini mungkin ya, ini offsetnya gila banget, ini minus. Mungkin di S15 Diko cocok banget nih. Gue dari dulu suka banget yang prosesor SP3 ini. Di sini ada logo GTR. Nah, ini velg standarnya R34. Ditaruhnya ngepas banget, jadi kalau kita lihat dari depan nih, kayak wah, ini majangnya keren banget nih di sini. Advan lagi di bawah. Dan ada beberapa velg yang single lock, ada yang Folk Racing nih, keren banget loh ini. Ini kalau ditaruh di mobil-mobil kayak mobil-mobil time attack gitu, terus bukan time attack ya, mobil-mobil touring, pakai ban yang tebel banget, keren banget pastinya. Di bagian sini ada Nismo lagi, LMGT, keren banget ya logo Nismo zaman dulu tuh top. Dan ada velg-velg lagi yang Jepang banget, ada Blitz. Terus ada SSR lagi yang SP3, dan ada yang spesial banget di atas ini velg BBS Nismo GTR, keren banget loh. Dan mungkin sekarang harganya udah selangit, mengingat BBS katanya mengundurkan diri dari dunia pervelgan. Kita lanjut lihat masuk ke dalam, ini masih banyak banget velg di sini. Ada mungkin ratusan piece kali ya. Gue sebenarnya mau ke arah sana, ada berbagai macam velg klasik di sana, tapi sebelumnya di sini ada TRD T3. Ini velg cukup langka, dan di sini gak langka-langka banget karena dari tadi gue ngeliat ada beberapa, ada yang ditaruh di lantai juga di sana. Keren sih. Dan di sini ada velg yang menurut gue adalah velg yang langka banget. Ini Watanabe yang Nismo. Gue sebenarnya kurang paham banget sama velg klasik ya. Cuma keren aja ngelihat velg klasik Nismo. Ada beberapa, ada yang udah ya mungkin karena nyari yang kondisinya masih oke banget juga sulit. Ada beberapa yang udah ada lukanya, tapi ada embossnya gitu Nismo. Keren banget. Dan ini ya mungkin kalian kalau yang bener-bener main velg klasik, kalian bisa lihat velg-velg di sini bukan main-main pastinya. Dan di balik raknya yang tadi ada ini velgnya 240 RS yang tadi kita bahas di depan ya. Velg buat rally-nya, yang depan kan tadi lagi pakai tarmac ya. Dan di belakang sini masih banyak velg-velg yang udah ada bannya. Dan karena emang si Om Koko ini suka memadukan beberapa velg, ukuran velg, jadi karena nggak bisa beli yang 18 saja, jadi dia beli 18 dan 19, yang dipakai cuma 2 di mobilnya. Sekarang kita turun aja, ngobrol sama Om Koko ya. Sekarang kita udah sama Om Koko, pemilik bengkel Prabus. Om Koko mau nanya-nanya Om. Ya, silakan Mas. Sebelumnya terima kasih banget Om udah Sama-sama. diizinin keliling. Mas mampir Mas, seneng. Keren banget. Alhamdulillah. Mau nanya Om, tadi sempat dengar soal self service. Itu Betul. unik banget. Saya baru pertama kali dengar, itu ceritanya gimana Om? Jadi idenya gini, kalau saya buka bengkel ini kalau biasa-biasa aja, mobil rusak, datang perbaikan, biasa gitu. Tapi ada satu hal yang kebetulan latar belakang saya juga ingin mendidik ya. Selain juga mengenalkan bagaimana sih memelihara suatu kendaraan. Bengkel self service ini adalah orang datang dia nggak ngerti apa-apa gitu. Kadang-kadang kan orang beli mobil, entah baru, entah second, dia ingin seperti apa ya, ada rasa kepemilikan. Yeah. Nah, saya akan nimbulkan itu. Jadi dia datang, saya berikan toolkit, terus saya berikan arahan apa yang mau dilakukan sama dia. Dia ingin memperbaiki apa. Yeah. Selain itu juga saya dampingi Mas, nggak dilepas aja, ya nggak. Nah, dalam hal ini ada satu hal yang saya bebas, semuanya bebas. Dia mau bawa montir dari luar silakan, dia mau bawa spare part dari luar nggak apa-apa, pamannya dia nggak ada oli. Tapi kalau nggak ada kami siapkan. Ya. Harganya relatif bersaing lah ya. Tapi bukan itu ya maksudnya. Dia hanya cukup menyewa tempat ini saja. Dia mau ke sini hanya mau cuci mobil pun kita ajarin. Ya. Kita kasih alat-alatnya semua. Itu loh Mas. Ya, itu menarik banget sih Om. Jadi
nggak semua orang kan punya tools, punya ini di rumahnya ya, punya Iya, alat-alat di betul. rumahnya. Dengan kadang ada orang yang cuma misalnya mau ganti kampas rem tapi mau ngelakuinnya sendiri gitu. Ya, Jadi betul. bisa kesini gitu untuk apalagi jadi pelajaran juga kan. Pelajaran itu Mas, yang penting itu loh Mas. Jadi ada orang bilang, loh kenapa sih bengkel kok self service gitu? Ngapain? Kita harus berpikir gini, seseorang tuh tidak hanya kadang-kadang masukin seperti contohnya orang mobilnya rusak, dia kita suruh di ruang tunggu yang nyaman, dia nggak mau. Iya. Maunya duduk di situ di Ngeliatin depan dulu. mesinnya. Iya. Nah, Saya banget tuh. dia inginnya tangannya gatel. Jadi kadang-kadang dia nunjuk, yang kadang-kadang bikin repot montir. Ini apa? Ini apa? Dia sebetulnya pengen. Nah, kita balik aja. Si montir diem, nonton, dia yang kerjain. Oh iya betul. Nah, ya nggak? Tangannya kotor, ya. Nah, terus tarifnya ya sewa aja gitu, yang masuk akal lah ya, Iya. sama-sama take and give aja. Tapi kalau dia mentok, kita kerjakan dengan tarif yang relatif murah lah ya. Umpamanya dia mau ganti busi, tatonya ada yang rusak, umpamanya yang mobil lama platinanya, kalau terus koilnya, dia udah nggak bisa kasih ke kita ya kita perbaiki itu. Ya itu makanya luar biasa ya. banget sih idenya. Dan saya juga minta teman-teman ya, kalian yang bisa, kalian punya keahlian, ya bantuin aja di sini lah. Siap bantu pasti. Kumpul ya nggak ngumpul. Jadi saya ingin ini tempat yang nggak biasa aja gitu, bukan yang orang butuh tapi nggak pernah dapat. Ya. Soalnya emang saya sama Ziko tuh emang benar-benar kayak ngerjain mobil tuh ada kesenangan sendiri. Betul. Tapi rata-rata kan gitu kan. Kalau dia bisa bawa mobil, dia ingin mobil karakternya sama-sama dia. Bukannya kita mendewakan suatu benda ya, kendaraan. Tapi kalau perasaan kita enak, tuh mobil enak. Iya, betul. Contohnya Mas, mobil kotor nih, kita pakai nggak enak. Tapi kalau udah bersih, nggak ada hubungannya dengan mesin, tapi enak. Iya, Ya, betul. itu. Jadi kembali ke sugesti. Iya, sugesti juga. Jadi saya ingin tanamkan itu. Jadi di sini maunya saya tuh mereka sekarang self service, fun ya, terus education ya. Jadi semuanya masuk di sini. Kalau soal bersaing, mereka nanti ada orang bilang nanti kalau udah mereka jago buka bengkel, nggak semua begitu ya. Biarkan saja makin maju orang banyak buka bengkel boleh, nggak ada masalah. Sama seperti juru masak Mas. Kita makan tahu diajarin masak, dia buka restoran, ya syukur. Tapi Mas bayangkan kalau semuanya 5 orang menu sama, ngolahnya lain beda. Sama mesin juga gitu. Sama nih alatnya, dia ngecurnya beda-beda. Iya. Kalau perasaannya enak, kelar. Ya, Mas tahu sendiri deh. Mas pasti ada montir yang jago, benerin, belum tentu enak. Agak kurang sedikit nih. Nah, kita yang tahu. Ya, Iya. ya. Itu dia Mas. Itu ya saya ingin men-trigger ya, mendorong mereka untuk bisa sendiri. Luar biasa banget Om. Sama aja Mas. Terinspirasi banget. Ya emang harus gitu Mas. Kalau cuma bengkel-bengkel biasalah ya. Zaman sekarang kan tuh anak-anak perlu nongkrong, kumpul, terus ingin banyak tahu gitu ya. Oleh sebab itu bengkel ini dibuka untuk itu. Jadi nggak ada yang sulit gitu, asal diarahkan secara baik. Ngomong-ngomong soal bengkel nih Om, Ya. ini di sini mobilnya aneh-aneh banget Om. Ya sama Mas, pemikiran saya juga aneh gitu ya. Jadi kalau ada contoh ya, seperti mobil di belakang saya ini kan sebetulnya pemiliknya dulu bukannya tidak mau dibangun, tapi sudah lupa ya. Jadi kita harus konsentrasi habis di situ. Kalau saya sukanya memang dari dulu tuh suka sesuatu yang nggak umum lah gitu ya. Oleh sebab itu ide itu yang bikin saya self service bengkel. Karena kalau kita percayakan sama bukan bengkel lain jelek. Kita masukkan bengkel besar, belum tentu mau diterima Mas. Pertama spare partnya susah, yang kedua juga nggak lazim lah, ya nggak. Saya berapa kali masukkan dulu belum punya bengkel ini nggak mau orang. Tahunnya kan dibatasi tahun 2000 sekian ke atas. Nah kalau ini kan udah gimana gitu ya. Padahal ini mobil-mobil sejarah ya. Ini bersejarah. Iya 200 di dunia nih mobil. Aduh, makanya saya jadi selain kita juga menyalurkan hobi, juga memelihara ya. Jadi jangan kita tergantung pada sesuatu orang. Ganti ban aja kadang-kadang orang nggak bisa loh Mas. Ya kan? Artinya itu berlaku untuk wanita maupun pria. Dia nggak ngerti. Suatu saat darurat itu kepake banget. Iya, dia nggak ngerti dia. Itu dia, makanya sayang. Itu kita ajarin tuh Mas, kalau memang mereka. Jadi apa kebutuhan mereka itu yang kita arahkan. Kita nggak akan mengada-ngada
mau ngakalin, oh ini mesti enggak. Ya, mereka bawa montir boleh, bawa barang sendiri boleh, bebas. Iya, Luar biasa banget Om. iya. Sekali lagi Om, terima kasih banyak. Sama-sama Mas, saya Kita juga udah terima kasih. diizinkan keliling. Ya, bengkel. alhamdulillah. Ya Om, kita pamit dulu Om. Ya, siap. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya, saya Mas. Ya kurang lebih kayak gitu bengkel Prabus yang menurut gue sangat luar biasa banget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye. Assalamualaikum. Kita masuk ke dalam sini, ada dapur di belakang garasi. Kalian bisa baca, gue bisa baca. Mau kalian jelek pun, yang di kaca jadinya ganteng ya, ya nggak Mas?